Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Veronica dari kelas NR3 dengan nomor NIM 18620500213. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah promosi dan pemasaran dengan dosen pengampu Dr. Lamere Kaspar, MPD MM. Dengan tema memahami penetapan harga. Penetapan harga adalah proses penetapan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Metode pricing dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan produsen yang sesuai dengan produsen dan pelanggan. Apa yang dimaksud dengan penetapan harga? Penetapan harga merupakan proses menetapkan nilai yang akan diterima oleh perusahaan pada saat menjual jasa dan barang. Dalam proses penetapan harga, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pelaku bisnis, biaya barang dan jasa serupa yang ada di pasaran. Adapun fungsi dari penetapan harga. Penetapan harga untuk kestabilan harga, hal ini biasanya dilakukan untuk perusahaan yang kebetulan memegang kendali atas harga. Penetapan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan bagian dalam pasar. Penetapan harga untuk menghadapi atau mencegah persaingan. Adapun tantangan dalam penetapan harga. Salah satu tantangan terbesar dalam setiap bisnis adalah menentukan harga jual produk. Masalah paling penting dalam hal harga ini adalah soal resiko. Menetapkan harga terlalu tinggi, resikonya produk tidak laku. Sebaliknya, menetapkan harga terlalu rendah, resiko tidak akan ada untung. Adapun tujuan penetapan harga. Setiap perusahaan pasti bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sudah diperhitungkan, baik itu dari produk ataupun jasa yang dijualnya. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah perusahaan akan melakukan penetapan terhadap harga bagi produk atau jasa yang dimiliki. Selain itu, beberapa tujuan dari penetapan harga yang ingin dicapai oleh perusahaan. Memaksimalkan keuntungan atau laba yang ingin diraih oleh sebuah perusahaan adalah tujuan utama penetapan harga produk atau jasa. Untuk mendapatkan keuntungan atau laba secara maksimal, sebuah perusahaan tentu harus menetapkan range yang cukup besar dari harga beli dan harga produk suatu barang. Semakin besar range, semakin besar pula keuntungannya. Namun, dalam menentukan range dan harga, tentu tidak bisa dilakukan semudah itu. Karena itu, akan berdampak pada beberapa faktor lain, seperti kemampuan pasar dalam memberi produk atau jasa yang dijualnya. Sehingga, sebuah perusahaan harus memperhitungkan dengan cermat harga jual yang tepat untuk dilepas ke pasar agar bisa mendapatkan keuntungan secara maksimal. Poin yang kedua adalah mendapatkan dan mempertahankan harga pasar. Mendapatkan dan mempertahankan harga pasar, meraih daya tarik dan mendapatkan pasar juga menjadi salah satu tujuan utama perusahaan dalam menentukan harga yang akan dilepas. Sebuah perusahaan harus memetakan target
dan daya beli pasar, sehingga perusahaan dapat menentukan harga yang tepat untuk dilepas di pasaran, karena menetapkan harga yang tepat juga bisa menarik perhatian pasar. Meski tetap berkiblat pada tujuan awal untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tetapi sebuah perusahaan tetap harus melihat kemampuan pasar untuk membeli sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan, sehingga perusahaan dapat menarik perhatian pasar, mendapatkan dan mempertahankan pasar yang sudah dimiliki. Juga berarti yang penting bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Poin yang ketiga, melakukan retur atau pengembalian modal usaha. Selain mendapatkan keuntungan, sebuah perusahaan juga pasti memiliki tujuan untuk dapat melakukan pengembalian modal usaha dengan cepat. Sebuah perusahaan tentu mengincar cara untuk mendapatkan tingkat retur yang tinggi, sehingga perusahaan dapat segera memiliki keuntungan bersih seperti yang menjadi tujuan di awalnya. Caranya agar mendapatkan retur yang tertinggi tentu dengan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tentu angka penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan harus besar pula. Namun, agar dapat mencapai angka penjualan yang besar, perusahaan tentu tidak menetapkan harga yang tinggi yang mengakibatkan pasar tidak mampu menjangkau. Bila hal tersebut terjadi, alih-alih mendapat keuntungan yang dilakukan, perusahaan justru bisa mendapatkan merugi. Poin yang keempat, yaitu melakukan stabilitas harga. Menetapkan harga jual suatu produk juga bertujuan agar dapat melakukan stabilitas harga. Sebagai ilustrasi, bila dalam sebuah pasar suatu perusahaan melakukan penurunan harga jual, maka secara tidak langsung akan memaksa pesaingnya untuk melakukan hal yang sama. Hal ini bisa berdampak positif maupun negatif, terutama bagi beberapa industri yang sangat sensitif seperti minyak bumi. Stabilitas harga tidak hanya berdampak pada sebuah perusahaan, tetapi juga pada perusahaan lainnya yang bergerak pada industri yang sama. Pentingnya stabilitas harga adalah untuk mencegah perang harga yang bila saja terjadi. Selain itu, dengan stabilitas harga juga dapat mempertahankan keutuhan sebuah perusahaan dan memunculkan persaingan yang sehat. Poin yang kelima, menjaga kelangsungan dan keutuhan perusahaan. Sebuah perusahaan bisa saja menentukan harga dengan titik ekstrim yang sangat rendah, dengan tujuan untuk menggait pasar sebanyak-banyaknya dan mengalahkan pesaing. Atau sebaliknya, titik ekstrim yang sangat tinggi agar bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun, tindakan seperti itu justru sangat berbahaya karena dapat mengancam kelangsungan keutuhan perusahaan. Baik dalam titik ekstrim manapun, meski tujuannya baik, tetapi bila bisa berdampak negatif pada perusahaan. Titik harga ekstrim yang sangat rendah membuat perusahaan tidak dapat menutup harga operasional, sementara titik harga yang terlalu tinggi membuat perusahaan tidak mendapatkan pasar. Inilah yang menjadikan penetapan harga yang tepat menjadi sangat penting. Penetapan harga pada sebuah bisnis adalah sangat penting, terutama menjaga keberlangsungan operasional bisnis. Dengan perencanaan yang baik, Anda bisa menentukan harga yang akan saling menguntungkan, baik bagi bisnis Anda maupun bagi konsumen.
Hal terpenting yang harus Anda lakukan adalah mencatat semua biaya atau kos pada setiap produk atau jasa yang Anda akan jual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.